Oke, mungkin buat kalian yang masih ada kepikiran pengen beli Samsung yang agak-agak seri lawas gitu, contoh kayak Samsung A50, A50s yang RAM-RAM-nya 6 GB gitu, yang lumayan gede RAM-nya. Gue ambil satu contoh deh, kayak Samsung A50 yang kayak lagi gue pegang ini misalnya, yang layarnya AMOLED yang kalian mungkin suka, yang RAM-nya yang gede ya, yang mungkin buat dipakai buat HP kedua atau bahkan HP utama dengan daily yang super ringan buat yang budget ngepres pas-pasan. Gue ada rekomendasi lain nih. Kenapa? Karena Samsung yang tadi kita bicarain A50 yang RAM 6 itu Antutunya cuma 245.000 cuy skornya. Dengan skor setinggi ini, apakah untuk dipakai daily itu nyaman? Kalau menurut gue enggak ya. Karena dengan skor Antutu 245.000, lu bakal mengalami kendala yang cukup berarti. Iya, nge-lag. Saran gue ini, jauh lebih worth it adalah handphone yang lagi lu lihat saat ini. Handphone yang lagi kalian lihat di detik ini juga apa sih? Ini bukan Samsung boy. Ini adalah Poco M5. Iya, stop. Jangan komen dulu. Nanti gue bakal bahas Poco M5S-nya. Ini dulu kita bahas. Nah, dengan RAM yang lebih kecil, 4 GB, Poco M5 ini di skor Antutu V10-nya, ini skornya 414.000. Hampir 2 kali lipatnya skor Antutu si Samsung yang RAM-nya lebih besar tadi. Jadi handphone ini kecil-kecil cabai rawit ya, chipsetnya lebih overkill. Karakternya mirip kayak iPhone dengan RAM kecil ya, tapi chipsetnya cukup overkill dan dimensi layarnya juga mirip kayak iPhone. So, gue bakal bahas handphone yang cukup powerful di budget 1 jutaan ngepres. Ini bukan 1,5 juta ya, literally 1 jutaan ngepres, kayak 1 juta lebih dikit banget. Nah, ini adalah Poco M5. Yang kalian lihat ini adalah RAM yang 4 GB doang. Tapi performanya lebih kenceng, lebih ngebut daripada Samsung yang RAM-nya 6 GB. Yang tadi gue obrolin di awal video. So, dengan budget yang bahkan even lebih murah daripada Samsung A50 ya, dengan modal iming-iming RAM besar, handphone ini nawarin kualitas chipset, bukan kualitas ya, performa chipset yang jauh lebih yakut daripada si Samsung. Dan handphone ini juga udah dilengkapi dengan NFC. Jadi nggak perlu tuh lu kayak bimbang pilih-pilih handphone. Gue A50 apa A50s yang udah ada NFC-nya ya. RAM 4 atau RAM 6? RAM 6 aja kalah boy, disikat. Jangan. Nggak usah sibuk, nggak usah pikirin. Menurut gue ini lebih worth it daripada si Samsung A50 maupun A50s. Handphone ini juga udah ada NFC-nya kok. Jadi serba simpel pakai HP ini. Dan gue pakai HP ini udah 3 minggu. Dan gue ngerasa nyaman banget. Di bagian belakangnya, biasanya tuh kalau HP murah tuh bagian belakangnya polos gitu, bakal banyak scratch, lecet-lecet gitu. Tapi di handphone ini meminimalisir karena dengan adanya pattern ala-ala kulit jeruk gini. Jadi menurut gua ini ada nilai plusnya sih. Di samping menambah grip tipis-tipis ya. Yang kedua, bikin handphone ini nggak kelihatan buluk-buluk amat saat pemakaian yang kasar tanpa case. Karena bagian belakangnya yang kulit jeruk ini meminimalisir bentuk-bentuk lecet itu terlihat secara kasat mata. Anjay, so detail banget gue nge-reviewnya. Dan minus dari handphone ini yang gue kurang suka adalah ketika gue pakai sarung tangan misalnya ya, gue megang handphone ini agak sedikit licin aja. Jadi saran gue buat lo yang mungkin pakai dengan karakter handphone yang kayak gini-gini, pakein soft case kayaknya, lebih aman. Sekarang ngomongin soal layar. Nah, di awal video tadi, di menit-menit awal gue sempat singgung handphone ini karakternya mirip kayak iPhone. Iya, ada 2 poin yang menurut gue handphone ini mirip-mirip kayak iPhone. Yang pertama adalah RAM-nya nggak perlu gede, chipset overkill, dan performanya gila. Yang kedua, layar ya. Dimensi handphone ini literally mirip banget sama iPhone varian Max yang lagi gue pakai, iPhone 14 Pro Max. Kenapa nggak? Dengan rasionya 20:9 dan kerapatan PPI-nya 410. Ini nggak ada hubungannya sama Apple sih. Cuman kalau kita lihat dari ukuran yang ada di spesifikasi handphone ini, dimensi layar handphone ini benar-benar kayak memaksakan kayak varian Max-nya iPhone. Jadi buat lo yang mungkin nyari handphone kedua yang cukup overkill tapi pengen murah banget gitu, tapi pengennya tuh ukurannya mirip-mirip kayak iPhone biar jari lu tuh nggak adaptasi lagi. Ya jawabannya si Poco ini. Layar dari handphone ini bukan yang best-nya di antara harga-harga handphone lain yang beredar di harga yang market yang sama. Cuman layarnya ini udah jauh lebih baik daripada Poco M3, ya Poco M3 Pro. Layarnya itu kayak si Poco ini kayak ada niatan sedikit untuk upgrade dari sisi kualitas si layar handphone ini. Kenapa? Mana buktinya bang? Oke, gue kasih lihat ke lo buktinya. Yang pertama, ini gue close up dari dekat gini. Layarnya nyaman banget di mata. Yang kedua, view angle-nya jauh lebih baik ya.
Kalau kita bandingkan dengan Poco M3 yang pernah gue review, itu begitu di samping ini gelap parah. Kalau ini terang. Ini tetap mencoba stiff ya, tetap warnanya tetap kaku meskipun dilihat dari samping. Menurut gue ini tingkat kenyamanannya nambah banget ketimbang si Poco M3. I know ini belum AMOLED, makanya nanti kita bahas yang Poco M5S-nya. Sabar, ini dulu boy. Nah, dimensi handphone ini benar-benar sama kayak iPhone 14 Pro Max yang lagi gue pakai. Literally sama banget. Jadi buat lo yang mungkin udah punya flagship ya, yang iPhone dan lo pengen butuh HP kedua, ketiga atau keempat dan pengennya dari Android, ini dimensinya bener sama. Jadi kalau lo udah biasa ngetik dengan ukuran layar yang lebarnya ada di iPhone 14 Pro Max, iPhone varian Max, handphone ini literally mirip banget. Nih gue kasih bukti. Mulai dari tingginya beda-beda tipis ya, karena memang handphone ini dagu agak tebal dikit dibandingkan iPhone. Nah jadi dimensi layarnya gak terlalu beda jauh. Dan lebarnya juga mirip-mirip banget, anjir. Jadi handphone ini tuh bener-bener gak perlu ada adaptasi sama sekali. Nah, lanjut ke masalah kenyamanan. Ini yang gue singgung tadi. Di Poco M5 ini, view angle jauh lebih enak kan. Ini kalau dilihat dari sudut kemiringan yang agak miring, lo masih bisa ngelihat bahwa layar handphone ini masih jernih kan. Ya kan, ya kan, setuju kan lo, correct me ya kan. Ini benar-benar layarnya cukup upgrade parah sih si Poco ini. Nah, dan di bagian bawah ini ada lubang speaker ya kan. Ada lubang pengecasan yang tentunya sudah Type-C untuk ngecas lumayan kenceng. Dan ada lubang mikrofon. Nah di sini kalau sedikit gue bahas ya, speakernya karakternya itu nggak kenceng, nggak pecah, gede gitu, tapi ngebassnya dapet. Nanti gue kasih denger deh ke kalian, sekilas aja ya. Yang gue suka banget dari handphone ini tuh tombol empuk parah cuy. Anjir, ini tombol powernya, tombol volume up and down-nya empuk banget. Pakai banget dan kliki-klikinya tuh kayak gimana ya, kayak enteng banget gitu ngeklik tombol power dan tombol volume up and down-nya. Nah untuk kamera handphone ini gue gak bisa bilang bagus banget, gue gak bisa bilang jelek banget. But if you are comparing sama iPhone yang harganya mirip sama handphone ini, contoh kayak kalau iPhone yang harganya sama-sama si Poco M5 ini, of course kita dapat mungkin kayak iPhone 6 atau 6S. Nah kalau dibandingkan anjir beda jauh lah. Kalau buat hasil jepretan, mending si Poco M5 ini kemana-mana dibandingkan iPhone di harga yang sama dengan handphone ini. Asli, beda jauh banget cuy. Ini lo bisa lihat nih hasil jepretannya. Dan yang gue suka banget dari handphone ini yang gak ada di iPhone, ya apalagi of course kalau bukan mode malamnya. Ini ada malam harinya. Gue gak asal bacot cuy. Gue gak asal umbar bacot di video ini. Gue bakal kasih lihat ke lo ya, bahwa hasil jepretan mode malamnya, ini iPhone tuh gak bakal bisa ngikutin di harga yang sama ya. Kalau lu modal sejutaan beli iPhone, lu gak bakal dapat fitur yang ada di kamera malam ini, mode malam ini. Sumpah, gue suka banget sama mode malam ya. Ini ya mungkin gak terbaik, cuman ini gue kasih lihat dah. Gue kasih paham lah kalian semua nih. Ini bener-bener gue ngerekam gelap ya. Asli ini gelap banget. Lampu ruangan ini gue matiin, bener-bener gelap parah. Sekarang gue kasih paham ke kalian semua. Ini kita udah mode malam, lo bisa lihat nih. Mode malam hari, anjay. Kita bakal coba foto ya. Anjir, nih kalau lo jepret segelap ini pakai iPhone, gue sebut semua nih iPhone ya. iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 yang harga hampir 2 juta. Bakal gelap boy. Bakal gelap, gak ada cahaya. Ini masih moto anjir. Ini masih kelihatan objeknya anjay. Sadis kan. Tapi gue harus bilang sejujur-jujur ya. Hasil jepretannya bukan yang terbaik. Tapi gue gak bisa bilang kamera ini jelek. Karena lu bisa lihat sendiri coba. Foto gelap gini iPhone mana bisa ya kan. Sedangkan HP ini bisa. Oke sekarang kualitas speakernya kayak apa coba lo denger. Untuk kualitas speakernya yang kayak gue bilang di awal video tadi. Sempat gue mention. Gak gede banget, cuman bassnya tuh berasa ya. Suara vokalnya juga cukup vokal, cukup berasa. Jadi menurut gue hasil speaker dari handphone ini cukup premium. Meskipun yang gak gede-gede amat. Jadi buat nonton video lumayan nyaman pakai Poco M5 ini. Menurut gue buat daily HP ini anti nge-lag asli ya. Hampir 2 kali lipat lebih ngebut daripada Samsung. Dan kalau dibandingkan dengan iPhone, harus jujur ya. Gue harus ngomong jujur nih. Kalau sekiranya handphonenya itu di market iPhone yang harga sejutaan, contoh kayak iPhone 7 nih. iPhone 7 ini lebih mahal dari Poco M5 ini. Tapi menurut gue nggak worth it, tetap worth it M5 ini, performanya jauh lebih oke.
Kalau menurut gua, kalau lo mau milih handphone iPhone yang worth it ya, kalau masalah performance minimal budget 2 juta atau 3 juta. Kalau di bawah itu, kalau buat dipakai daily, lo bakal ngerasa kayak agak-agak nge-lag dan agak rada-rada panas. Dan makanya gue bilang kalau buat HP harga-harga sejutaan, Android banyak yang cukup worth it sih menurut gue.